Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di channel Cerita Momo. Hari ini, Momo punya kisah spesial yang dijamin bakal bikin hati kalian campur aduk. Antara emosi, sedih, tapi juga terharu. Coba bayangkan, apa yang akan kalian lakukan jika 1 jam sebelum akad nikah dimulai, calon suami malah berbisik meminta seluruh harta kalian sebagai syarat pernikahan? Wah, pasti nyesek banget kan? Nah, sebelum kita masuk ke kisah dramatis Winda dan Damar ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya, biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, Momo mau absen dulu nih. Coba tuliskan di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Contohnya, Siti, Surabaya, hadir. Ayo ramaikan kolom komentarnya. Momo ingin tahu siapa saja sahabat setia yang sudah siap menyimak kisah menyentuh hati ini. Sudah siap? Kalau sudah, siapkan tisu kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Cahaya matahari pagi menembus celah jendela kaca sebuah gedung mewah di pusat kota. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh Winda. Di ruang rias pengantin yang bernuansa putih dan emas, gadis itu duduk diam menatap pantulan dirinya di cermin besar. Kebaya putih bertabur payet berkilauan membalut tubuhnya dengan sempurna, membuatnya tampak seperti seorang putri raja. Kamu cantik banget, Win. Pangling aku, seru Sinta, sahabat terbaiknya yang sibuk merapikan ujung kain batik yang dikenakan Winda. Winda tersenyum simpul, rona bahagia tidak bisa disembunyikan dari pipinya yang bersemu merah jambu. Makasih ya, Sin. Aku masih gak percaya hari ini akhirnya datang juga. Rasanya seperti mimpi rasanya bisa menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Pintu ruang rias terbuka perlahan. Sosok wanita paruh baya dengan anggun melangkah masuk. Itu Ibu Rina, Ibunda Winda. Matanya berkaca-kaca melihat putri semata wayangnya sudah siap menjadi istri orang. Winda yang melihat kehadiran ibunya dari pantulan cermin, segera memutar kursi. Ibu. Winda berdiri dan langsung menghambur ke pelukan ibunya. Anak ibu sayang, bisik Ibu Rina sambil mengelus punggung Winda lembut, suaranya terdengar parau menahan tangis haru. Sudah siap, Nak? Rasanya baru kemarin ibu menggendongmu, sekarang kamu sudah mau punya keluarga sendiri. Insya Allah siap, Bu. Doakan Winda ya, jawab Winda pelan. Ia melepaskan pelukan dan menatap wajah teduh ibunya. Winda beruntung sekali, Bu. Damar itu laki-laki yang sangat baik. Dia sederhana, tidak neko-neko, dan yang paling penting, dia mencintai Winda apa adanya. Dia mencintai Winda sebagai wanita biasa, bukan karena Winda anak orang kaya. Ibu Rina tersenyum, namun ada sedikit gurat kekhawatiran yang ia coba sembunyikan rapat-rapat di balik senyum keibuannya. Ia merapikan anak rambut Winda dengan kasih sayang. Iya, sayang. Ibu selalu berdoa agar kamu mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ingat pesan ibu, rumah tangga itu bukan hanya soal cinta, tapi juga kejujuran dan saling menghargai. Tak lama kemudian, Pak Haris, ayah Winda, memasuki ruangan. Pria berwibawa itu tampak gagah dengan beskap, namun wajahnya terlihat tegang. Tidak seperti biasanya yang selalu penuh canda dan tawa. Pak Haris menatap Winda lekat-lekat, tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bangga yang mendalam, haru, namun juga terselip kewaspadaan yang tajam. Ayah kok tegang begitu? Goda Winda mencoba mencairkan suasana, sambil meraih tangan ayahnya dan menciumnya takzim. Pak Haris menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia memegang kedua bahu putrinya dengan mantap. Winda, putri ayah. Kamu tahu kan betapa ayah dan ibu menyayangimu? Bagi ayah, tidak ada harta yang lebih berharga di dunia ini selain senyum dan kebahagiaanmu. Iya, ayah. Winda tahu, jawab Winda, sedikit heran dengan nada bicara ayahnya yang terdengar sangat serius, bahkan sedikit berat seolah ada beban pikiran yang menggantung. Apapun yang terjadi nanti, ingatlah bahwa ayah akan selalu ada di belakangmu. Ayah akan selalu melindungimu dari siapapun yang berniat jahat, ucap Pak Haris lagi, kali ini dengan penekanan yang membuat bulu kuduk Winda sedikit meremang. Ayah bicara apa sih? Tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Damar orang baik, ayah. Dia sudah menunggu di luar kan? Tanya Winda polos.
Ia mengira ayahnya hanya sedang melankolis atau sindrom seorang ayah yang berat melepas anak gadisnya menikah. Pak Haris mengangguk pelan, menyembunyikan getaran di tangannya. Ya, dia sudah di luar. Sedang bersiap. Sementara itu, di koridor menuju ruang akad, Damar tampak mondar-mandir seperti setrikaan. Keringat dingin membasahi dahinya, padahal pendingin ruangan di gedung itu bekerja maksimal. Sesekali ia mengecek ponselnya dengan tangan gemetar. Penampilannya memang sempurna dengan setelan pengantin yang gagah, tapi matanya memancarkan kegelisahan yang aneh. Bukan kegelisahan seorang pengantin yang bahagia menyambut hari pernikahan, melainkan seperti orang yang sedang dikejar waktu, atau dikejar masalah besar. Winda yang sempat mengintip sedikit dari celah pintu ruang rias saat hendak keluar, melihat calon suaminya itu dari kejauhan. Dalam hati ia berpikir, kasihan Mas Damar, pasti dia gugup sekali mau berhadapan dengan ayah saat ijab kabul nanti. Winda tersenyum geli, sama sekali tidak menyadari badai apa yang sedang disiapkan oleh laki-laki yang ia puja itu. Waktu terus berjalan. Para tamu undangan sudah mulai memadati ruangan akad. Suara pembawa acara mulai terdengar memberikan instruksi agar para tamu menempati tempat duduk. Jantung Winda berdegup kencang. Ia kembali duduk sebentar, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sin, tolong ambilkan tasku sebentar. Aku mau cek ponsel, pinta Winda pada Sinta. Sinta menyerahkan tas kecil milik Winda. Winda membuka ponselnya, melihat foto-foto prewedding mereka yang sederhana namun manis di layar kuncinya. Damar selalu bilang ingin pernikahan yang hemat agar uangnya bisa ditabung untuk masa depan mereka. Winda, yang sebenarnya pewaris tunggal kekayaan Pak Haris, sangat menghargai prinsip hidup hemat Damar itu. Ia bahkan rela menyembunyikan status ekonomi keluarganya yang asli di awal perkenalan mereka, mengaku sebagai staf biasa di perusahaan ayahnya, hanya agar Damar tidak minder. Dan hari ini, Winda yakin pilihannya tidak salah. Damar adalah pria tulus yang ia cari. Namun, Winda tidak tahu bahwa di balik dinding itu, Damar sedang meremas ponselnya kuat-kuat setelah membaca sebuah pesan ancaman yang baru saja masuk. Lunasi hari ini atau kami buat keributan di pernikahanmu. Waktumu tinggal sedikit. Wajah Damar mengeras. Matanya menyipit licik menatap pintu ruang rias Winda. Ketulusan yang selama ini ia tampilkan perlahan luntur, berganti dengan wajah aslinya. Maafkan aku, Win. Aku tidak punya pilihan lain. Gumamnya pelan, namun bukan dengan nada penyesalan, melainkan tekad untuk melakukan segala cara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Seorang panitia pernikahan memberitahu bahwa pengantin wanita sudah ditunggu untuk prosesi penyambutan sebelum duduk di meja akad. Winda berdiri, dibantu oleh Ibu Rina dan Sinta yang memegang ekor kebayanya. Ia melangkah keluar dengan anggun. Di ujung lorong, Damar sudah menunggu. Saat mata mereka bertemu, Damar tersenyum. Senyum yang biasanya membuat hati Winda meleleh, tapi entah kenapa kali ini, ada sesuatu yang berbeda di mata itu. Sesuatu yang dingin, menuntut, dan penuh perhitungan. Mereka berjalan beriringan menuju sebuah ruang tunggu khusus di dekat area akad. Di sanalah, sesuai permintaan pengantin pria, kedua mempelai ingin berbicara sebentar berdua selama 15 menit sebelum menghadap penghulu. Ruangan itu sepi dan tertutup. Hanya ada mereka berdua. Winda menatap Damar dengan mata berbinar penuh cinta. Mas, kamu keringatan banget. Tegang ya? Tanya Winda lembut sambil hendak menyeka dahi Damar dengan tisu yang ia bawa. Damar menepis pelan tangan Winda. Gerakannya halus namun tegas, membuat Winda sedikit terkejut dan menarik tangannya kembali. Damar menoleh cepat ke arah pintu, memastikan pintu tertutup rapat dan tidak ada orang lain yang mendengar, lalu tatapannya kembali menusuk pada Winda. Senyum manis yang tadi ia pasang di depan tamu dan keluarga, kini lenyap tak berbekas. Winda, ada yang harus kita bicarakan sekarang. Ini soal masa depan kita. Soal kelanjutan pernikahan ini, ucap Damar dengan suara rendah dan berat. Winda mengernyitkan dahi, bingung dengan perubahan sikap Damar yang drastis. Bicara apa, Mas? Nanti saja setelah akad ya. Penghulu dan saksi sudah menunggu kita di depan. Tidak bisa. Harus sekarang, potong Damar cepat dan tajam. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Atmosfer di ruangan itu berubah drastis seketika.
Udara yang tadinya penuh bunga-bunga asmara, tiba-tiba terasa sesak dan mencekam. Winda mulai merasakan firasat tidak enak. Jantungnya berdegup bukan lagi karena bahagia, tapi karena rasa was-was yang tiba-tiba menyergap dada. Ia teringat tatapan ayahnya tadi pagi. Apakah ini yang dimaksud ayah? Mas Damar, kamu kenapa? Kamu menakutiku, tanya Winda lagi, suaranya sedikit bergetar. Damar menarik napas panjang, matanya menatap tajam ke manik mata Winda tanpa rasa bersalah sedikitpun. Di luar ruangan, hiruk-pikuk kebahagiaan terdengar samar. Namun di dalam sini, topeng Damar akan segera terbuka. Hening. Suara detak jam dinding di ruangan itu terdengar begitu nyaring di telinga Winda, seolah berlomba dengan detak jantungnya yang kian tak beraturan. Damar masih berdiri kaku di hadapannya, namun aura hangat yang biasa ia pancarkan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Winda mundur selangkah, instingnya berteriak ada bahaya di depan mata. Mas, kita bicara nanti saja ya? Suara MC di luar sudah memanggil keluarga mempelai pria. Kalau kita tidak keluar sekarang, semua orang bakal bertanya-tanya, bujuk Winda, berusaha tetap tersenyum walau sudut bibirnya bergetar. Tangannya gemetar saat mencoba meraih gagang pintu untuk keluar dari situasi yang mencekam itu. Namun, belum sempat jari Winda menyentuh logam dingin gagang pintu, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Winda tersentak kaget. Cengkeraman itu kuat dan menyakitkan. Sama sekali bukan sentuhan seorang kekasih yang akan menikahinya beberapa menit lagi. Duduk, Winda, bentak Damar tertahan, namun matanya melotot tajam. Winda terbelalak. Seumur hidup mengenal Damar, belum pernah sekalipun pria itu membentaknya. Apalagi main fisik seperti ini. Rasa takut mulai merayap naik ke tenggorokan Winda. Mas Damar sakit. Lepaskan. Kamu kenapa sih? Damar tidak melepaskan cengkeramannya. Ia justru menarik Winda mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Winda bisa mencium aroma parfum mahal yang ia belikan untuk Damar minggu lalu, namun kini aroma itu terasa memuakan. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Desis Damar tepat di depan wajah Winda. Kamu pikir selama ini aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir aku percaya sandiwara, gadis sederhana, yang kamu mainkan itu? Darah Winda berdesir hebat. Matanya membulat sempurna. Jadi selama ini Damar tahu? Winda memang menyembunyikan statusnya sebagai putri tunggal konglomerat Pak Haris di awal hubungan mereka, karena ia ingin mencari cinta yang tulus. Tapi ia berencana memberitahu semuanya setelah mereka resmi menikah. Mas, maksud kamu apa? Tanya Winda lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Damar tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Ia melepaskan tangan Winda dengan kasar, membuat gadis itu terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Damar kemudian merogoh saku jas bagian dalamnya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah terlipat rapi. Ia melemparkan amplop itu ke pangkuan Winda. Buka, perintah Damar dingin. Dengan tangan gemetar hebat, Winda membuka amplop itu. Isinya adalah sebuah dokumen perjanjian pemindahan hak milik aset. Mata Winda menyusuri baris demi baris tulisan di sana dengan tatapan nanar. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca poin utamanya. Pihak pertama, Winda, menyerahkan seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk saham perusahaan PT Haris Sentosa dan properti yang baru saja dibalik nama oleh orang tuanya kemarin, kepada pihak kedua, Damar. Winda mendongak, menatap Damar tak percaya. Mas, ini apa? Kamu tahu soal balik nama aset kemarin? Tentu saja aku tahu, jawab Damar angkuh sambil membetulkan letak dasinya di depan cermin, seolah tak terjadi apa-apa. Aku punya mata-mata di kantor notaris ayahmu. Aku tahu Pak Haris. Ayahmu yang naif itu, baru saja memindahkan kepemilikan 80% aset pribadinya atas namamu sebagai hadiah pernikahan, kan? Hadiah yang sangat manis. Winda merasa mual. Pria di hadapannya ini bukan Damar yang ia kenal. Pria yang selama ini selalu menolak dibelikan barang mewah, pria yang selalu makan di pinggir jalan bersamanya dengan lahap, pria yang selalu berkata uang bukan segalanya, ternyata semuanya palsu. Kamu memata-matai keluargaku. Suara Winda tercekat. Jadi selama ini, cinta kamu? Cinta? Potong Damar cepat dengan nada mencemooh. Ia berjongkok di hadapan Winda,
menatap gadis itu lekat-lekat. Winda, di dunia ini tidak ada yang gratis. Aku sudah membuang waktu 2 tahun berpura-pura menjadi pria sederhana yang membosankan demi mendapatkan hatimu. Aku sudah berakting sabar menghadapi ayahmu yang protektif itu. Sekarang waktunya bayaran. Damar menyodorkan sebuah pena emas ke arah Winda. Tanda tangani dokumen itu sekarang. Di sini, di depanku. Aku nggak mau, tolak Winda tegas, meski air matanya sudah tumpah membasahi pipi. Ia melempar dokumen itu ke lantai. Aku akan batalkan pernikahan ini. Aku akan lapor ke ayah. Damar tidak marah. Ia justru tersenyum miring, senyum yang membuat nyali Winda ciut. Dengan santai ia memungut dokumen itu lagi. Yakin mau batalkan? Bisik Damar, nadanya terdengar seperti ular berbisa. Coba pikirkan baik-baik, sayang. Di luar sana ada ratusan tamu undangan. Ada kolega bisnis ayahmu, ada kerabat ibumu dari luar kota, ada wartawan yang meliput. Kalau kamu keluar sekarang dan bilang batal nikah, bayangkan malunya orang tuamu. Harga diri ayahmu akan hancur lebur. Keluarga terpandang Pak Haris, dipermalukan karena anaknya gagal nikah di detik-detik terakhir. Winda terdiam. Ancaman itu telak mengenai ulu hatinya. Ia tahu betapa ayahnya sangat menjaga nama baik keluarga. Ia membayangkan wajah ibunya yang tadi menangis haru, membayangkan senyum bangga ayahnya. Apakah ia tega menghancurkan itu semua? Damar melihat keraguan di mata Winda dan semakin menekan. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Winda, memberikan ultimatum terakhirnya. Waktumu tidak banyak, Winda. Ijab kabul dimulai 10 menit lagi. Pilihannya sederhana. Tanda tangani surat ini, serahkan semua hartamu padaku, dan kita akan keluar dari sini bergandengan tangan, menjadi pasangan suami istri yang bahagia di mata dunia. Atau, kamu tolak, dan aku yang akan keluar sekarang, berteriak pada semua orang bahwa kamu punya aib memalukan sehingga aku yang membatalkan pernikahan ini. Kamu jahat, Mas. Isak Winda, dadanya sesak luar biasa. Rasa sakit dikhianati jauh lebih perih daripada ancaman kehilangan harta. Aku realistis, balas Damar tanpa perasaan. Ia melirik jam tangannya. 1 jam lagi, proses legalitas dokumen ini akan selesai diurus notaris kepercayaanku yang sudah menunggu di parkiran. Jadi, cepat putuskan. Damar menyodorkan pena itu lagi, kali ini dengan paksa menyelipkannya ke jari-jari Winda yang dingin. Ingat, Winda. Jika mau pernikahan dilanjutkan, serahkan semua hartamu padaku. Jangan sampai ayahmu yang tua itu kena serangan jantung karena ulah putrinya sendiri. Winda menatap pena di tangannya, lalu menatap wajah Damar yang kini terlihat seperti monster. Dunianya runtuh seketika. Cinta yang ia agung-agungkan ternyata hanyalah sebuah skenario perampokan terencana. Ia terjepit. Di satu sisi, ia tidak ingin hartanya jatuh ke tangan penjahat ini. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin mempermalukan kedua orang tuanya yang sangat ia cintai. Wajah teduh Ibu Rina dan senyum tegas Pak Haris berkelebat di benaknya. Seketika, Winda teringat sesuatu. Pesan ayahnya semalam. Sebuah instruksi khusus yang diberikan Pak Haris saat memberikan wejangan pernikahan di ruang kerja. Winda, dunia ini penuh tipu daya. Jika suatu saat kamu merasa terdesak, atau jika dia menunjukkan watak yang mencurigakan, jangan panik. Ikuti saja permainannya, tapi tekan tombol ini di ponselmu. Winda menghapus air matanya kasar. Sebuah rencana nekat mulai tersusun di kepalanya yang masih berkabut duka. Ia menatap Damar dengan tatapan yang mulai berubah. Bukan lagi tatapan memuja, melainkan tatapan terluka yang perlahan mengeras menjadi batu karang. Baik, ucap Winda pelan, suaranya terdengar datar. Kalau itu mau kamu, Mas. Damar tersenyum lebar, merasa menang telak. Nah, begitu dong. Itu baru istri yang penurut. Winda membuka lembar terakhir dokumen itu, menahan getaran tangannya, dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Damar mengawasi dengan mata berbinar tamak, seolah melihat tumpukan uang yang menari-nari di depan matanya. Begitu selesai, Damar langsung menyambar dokumen itu, mengecek tanda tangan Winda, lalu memasukkannya kembali ke dalam amplop dengan penuh kemenangan. Pintar, puji Damar sambil menepuk pipi Winda pelan, tindakan yang membuat Winda ingin muntah.
Hapus air matamu. Perbaiki bedakmu. Jangan sampai orang di luar curiga. Aku tunggu di meja akad. Damar merapikan jasnya, memasang kembali topeng wajah, calon suami idaman, yang penuh senyum, lalu melenggang keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Winda sendirian yang hancur berkeping-keping. Sepeninggal Damar, Winda tidak langsung memperbaiki riasannya. Ia merogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantinnya, mengambil ponsel pintarnya. Tangannya gemetar saat membuka kunci layar. Ia mencari kontak bernama Ayah dan mengetik sebuah pesan singkat yang sudah disepakati sebagai kode bahaya. Ayah, dia gagal. Setelah pesan terkirim, Winda menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih cantik, tapi sorot matanya telah mati. Namun di balik matinya rasa itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api kemarahan seorang anak yang tidak rela harga diri keluarganya diinjak-injak oleh benalu. Kamu mau hartaku, Mas? Bisik Winda pada bayangan kosong di cermin. Silakan rayakan kemenanganmu sekarang. Karena 1 jam lagi, kamu akan menyesal pernah dilahirkan. Winda menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya yang masih terasa sesak. Di depan cermin, ia menyeka sisa air mata dengan ujung tisu secara hati-hati agar riasannya tidak berantakan. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh terlihat habis menangis. Winda tahu, mulai detik ini, ia bukan lagi pengantin wanita yang lugu, melainkan seorang aktris yang harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Pintu ruangan terbuka sedikit. Kepala Sinta menyembul dengan wajah cemas. Win, kamu nggak apa-apa? Kok lama banget di dalam? Penghulu sudah siap loh, tanya Sinta setengah berbisik. Winda memutar tubuhnya, memaksakan seulas senyum yang terlihat begitu natural. Senyum yang menyembunyikan badai di hatinya. Nggak apa-apa kok, Sin. Tadi cuma benerin sanggul sedikit. Rasanya agak kendor. Yuk, aku sudah siap. Sinta menghela napas lega, tidak menyadari sandiwara yang sedang dimainkan sahabatnya. Syukurlah. Aku kira kamu pingsan karena gugup. Mas Damar juga kelihatan gelisah banget di depan. Dia bukan gelisah karena gugup, Sin. Tapi karena serakah, batin Winda perih. Namun mulutnya hanya berkata, iya, kasihan Mas Damar kalau menunggu terlalu lama. Winda melangkah keluar ruangan dengan dagu terangkat. Langkahnya mantap, seolah tidak pernah terjadi intimidasi beberapa menit yang lalu. Di ujung koridor, Damar berdiri bersandar pada dinding dengan kedua tangan di saku celana. Begitu melihat Winda keluar, pria itu menegakkan tubuhnya. Senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya, seolah ia baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Baginya, Winda kini bukan lagi sekadar calon istri, tapi tambang emas berjalan yang sudah berhasil ia taklukkan. Damar mendekat, mengulurkan tangannya seolah hendak menggandeng Winda dengan mesra. Winda merasakan dorongan kuat untuk menepis tangan kotor itu, tapi ia menahannya. Ia membiarkan jemari Damar melingkari tangannya. Dingin. Pintar, bisik Damar tepat di telinga Winda saat mereka berjalan berdampingan menuju area akad. Kamu membuat keputusan yang tepat, sayang. Sebentar lagi kita akan jadi pasangan paling kaya dan bahagia. Winda menoleh, menatap mata Damar dengan tatapan yang ia buat sayu, seolah pasrah. Ia harus meyakinkan Damar bahwa dirinya benar-benar sudah takluk. Mas, panggil Winda pelan, memastikan suara mereka tidak terdengar oleh wedding organizer yang berjalan beberapa langkah di depan mereka. Aku sudah tanda tangani surat pengalihan aset itu. Tapi ada satu hal lagi. Langkah Damar sedikit melambat. Alisnya bertaut curiga. Apalagi? Jangan coba-coba mengulur waktu. Bukan mengulur waktu, sanggah Winda cepat dengan nada memelas. Dokumen itu hanya untuk aset properti dan saham kan? Kalau kamu mau akses ke rekening bank utama dan deposito cair yang nilainya miliaran itu, aku butuh token bank. Mata Damar langsung berbinar. Kata, miliaran, dan, cair, membius logikanya seketika. Keserakahan memang selalu menjadi celah kebodohan seseorang. Di mana tokennya? Ada di dalam tas tangan ibu, dusta Winda dengan lancar. Aku tidak mungkin minta tas itu sekarang di depan semua orang. Ibu pasti curiga. Beri aku waktu. Setelah akad selesai,
Saat kita ganti baju untuk resepsi 1 jam lagi, aku akan ambilkan token itu diam-diam dari tas ibu dan menyerahkannya padamu. Damar tampak berpikir sejenak. Ia menatap Winda, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi Winda membalas tatapannya dengan wajah polos dan takut. Wajah seorang wanita yang sudah menyerah total. 1 jam? Tanya Damar memastikan. Iya, cuma 1 jam. Lagi pula surat aset utama sudah kamu pegang, kan? Aku nggak bisa lari kemana-mana, tambah Winda meyakinkan. Damar tersenyum lebar, merasa di atas angin. Dokumen aset sudah di tangan, dan sebentar lagi akses uang tunai juga akan jadi miliknya. Oke. Aku pegang janjimu. Awas kalau kamu macam-macam. Ingat, 1 jam lagi, token itu harus ada di tanganku. Iya, Mas, jawab Winda lirih. Mereka pun tiba di depan pintu masuk area akad nikah. Suara selawat Nabi terdengar syahdu menyambut kedatangan kedua mempelai. Ironis sekali, pikir Winda. Di tengah lantunan doa suci ini, ada iblis berwujud manusia yang berdiri di sampingnya. Winda didudukan di sisi kiri, sementara Damar duduk di sisi kanan menghadap meja akad. Di hadapan mereka, Pak Haris sudah duduk berhadapan dengan penghulu. Wajah Pak Haris tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada gurat kemarahan atau kesedihan yang berlebihan. Hanya ketegasan seorang ayah yang siap pasang badan. Saat Winda mencium tangan ayahnya, ia merasakan remasan lembut di jari jemarinya. Sebuah kode rahasia. Ponsel Winda yang ia selipkan di balik kebaya bergetar 1 kali. Sangat singkat. Itu adalah balasan otomatis yang sudah diseting Pak Haris jika menerima kode bahaya. Misi diterima. Bertahanlah. Winda kembali duduk tegak. Hatinya sedikit lebih tenang. Ayahnya sudah tahu. Tim keamanan ayahnya pasti sudah bergerak dalam diam. Sekarang, tugas Winda hanyalah memainkan perannya selama 1 jam ke depan. Saudara Damar Prasetyo bin Bapak Sutomo, suara penghulu memecah keheningan, memulai prosesi sakral itu. Saya, jawab Damar lantang, penuh percaya diri. Winda menunduk, menyembunyikan sorot matanya. Dalam hati ia berkata, nikmatilah panggungmu ini, Mas. Karena ini adalah panggung terakhirmu sebelum hancur. Prosesi ijab kabul berjalan lancar di mata para tamu. Damar mengucapkan kalimat kabul dengan satu tarikan napas yang mantap. Saya terima nikahnya dan kawinnya Winda binti Haris dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Tanya penghulu pada saksi. Sah? Seru para saksi. Alhamdulillah. Gumam seluruh tamu undangan. Tangan Winda mengepal di bawah meja. Sah. Secara agama dan negara, detik ini ia resmi menjadi istri Damar. Namun, Winda tahu pernikahan ini tidak akan berumur panjang. Mungkin akan menjadi rekor pernikahan tersingkat dalam sejarah keluarga besarnya. Ia tidak peduli status janda yang akan disandangnya nanti, asalkan ia bisa lepas dari parasit ini. Setelah doa selesai, tibalah saat penandatanganan buku nikah. Damar tersenyum lebar ke arah kamera, merangkul pundak Winda dengan posesif. Ia berbisik lagi, kali ini dengan nada yang sangat sombong. Lihat, mudah kan? Sekarang kamu resmi milikku, begitu juga semua hartamu. Jangan lupa tokennya nanti. Winda memaksakan senyum kaku ke arah fotografer. Tenang saja, Mas. Aku tidak akan lupa. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Acara berlanjut ke sesi sungkeman. Ini adalah bagian tersulit bagi Winda. Ia harus bersimpuh di kaki Ibu Rina dan Pak Haris, meminta restu atas pernikahan yang sebenarnya didasari pemerasan ini. Saat Winda bersimpuh di pangkuan Pak Haris, pertahanannya nyaris runtuh. Bahunya berguncang menahan tangis. Tamu undangan mengira itu adalah tangisan haru pengantin wanita, tapi Pak Haris tahu itu adalah tangisan luka putrinya. Maafkan Winda, Ayah. Bisik Winda lirih di sela isakannya. Pak Haris mengelus kepala Winda lembut, lalu membisikkan kalimat yang membuat Winda kembali kuat. Jangan menangis, Nak. Air matamu terlalu mahal untuk laki-laki seperti dia. Lakukan bagianmu, Ayah akan urus sisanya. 1 jam lagi, kita akhiri sirkus ini. Winda mengangguk kecil. Ia bangkit dan beralih ke Ibu Rina. Ibunya memeluknya erat, membisikkan doa-doa tulus.
Winda merasa berdosa membuat ibunya sedih. Tapi ini satu-satunya cara untuk membongkar kebusukan Damar di depan semua orang, agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Setelah sungkeman selesai, MC mengumumkan bahwa acara akan jeda sejenak selama 1 jam untuk persiapan resepsi dan ganti busana. Tamu-tamu dipersilakan menikmati hidangan pembuka. Inilah saatnya. Damar segera menarik tangan Winda, mengajaknya berjalan cepat menuju ruang ganti. Ayo, sayang. Kita ganti baju. Ingat, waktu terus berjalan, ucap Damar dengan kode mata yang mengarah pada token yang dijanjikan. Winda mengikuti langkah Damar. Di dalam kepalanya, hitung mundur telah dimulai. 1 jam. 60 menit. 3.600 detik menuju kehancuran Damar. Di sudut ruangan, Winda melihat asisten pribadi ayahnya memberi kode anggukan kecil padanya. Skenario jebakan sudah siap digelar. Winda tersenyum tipis, kali ini senyum yang benar-benar dingin. Ayo, Mas. Kita selesaikan ini, ucap Winda dalam hati. Pintu ruang ganti tertutup rapat, mengunci keriuhan pesta di luar sana. Begitu kunci diputar, Damar langsung melepas peci dan melemparnya sembarangan ke atas sofa. Ia melonggarkan kerah kemejanya yang terasa mencekik, lalu berbalik menatap Winda dengan sorot mata menagih. Tidak ada lagi sisa-sisa kesakralan akad nikah yang baru saja mereka lalui beberapa menit lalu. Bagi Damar, akad tadi hanyalah formalitas administrasi untuk memuluskan rencana besarnya. Sekarang, ucap Damar pendek, tangannya terulur meminta. Mana tokennya? Jangan bilang kamu lupa. Winda duduk di depan meja rias, perlahan melepas satu persatu aksesoris di rambutnya. Ia menatap pantulan Damar di cermin dengan tenang, sebuah ketenangan yang sebenarnya ia paksakan. Sabar, Mas. Kan tadi aku bilang tokennya ada di tas ibu. Ibu masih di luar, menyalami tamu-tamu VIP yang baru datang. Gak mungkin aku seret ibu masuk ke sini sekarang cuma buat ambil token, kan? Itu malah bikin curiga. Damar mendengus kesal. Ia berkacak pinggang, mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti harimau yang kelaparan. Terus aku harus nunggu sampai kapan? Waktuku nggak banyak. Win, orang-orang itu sudah mulai tidak sabar. Tunggu sampai ibu masuk buat ganti baju. Biasanya ibu akan masuk sekitar 20 menit lagi sebelum resepsi mulai. Saat itu, tasnya pasti ditaruh di sini, jawab Winda logis. Ia memutar tubuhnya menghadap Damar. Kenapa sih kamu buru-buru banget? Dokumen aset utama kan sudah kamu pegang. Itu nilainya jauh lebih besar daripada isi rekeningku. Kamu nggak ngerti, sentak Damar. Aset properti butuh waktu buat dijual. Aku butuh uang cash. Sekarang. Winda menunduk, menyembunyikan senyum sinisnya. Kepanikan Damar adalah konfirmasi bahwa suaminya itu sedang terjerat masalah keuangan yang sangat parah. Judi? Utang bisnis ilegal? Entahlah, Winda sudah tidak peduli lagi. Yang ia tahu, Damar sedang berada di ujung tanduk. Ponsel Damar berdering. Ia menyambar ponsel itu dengan kasar, melihat layar, lalu wajahnya berubah tegang. Ia melirik Winda sekilas, lalu berjalan menjauh menuju sudut ruangan dekat jendela, setengah memunggungi Winda. Meski suaranya direndahkan, Winda menajamkan pendengarannya. Di ruang yang sunyi itu, setiap bisikan terdengar jelas. Halo. Iya, bos. Tenang saja, suara Damar terdengar gugup tapi berusaha meyakinkan. Barangnya sudah dapat. Iya, sah. Sudah sah. Dokumen aset sudah di tangan saya. Istrinya? Ah, dia gampang diatur. Bodoh banget anaknya, nurut saja saya suruh tanda tangan. Hati Winda mencelos mendengar dirinya disebut bodoh. Ia mencengkeram pinggiran meja rias, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit di dadanya bukan lagi karena cinta yang dikhianati, tapi karena harga dirinya yang diinjak-injak. Iya, transfernya 1 jam lagi begitu tokennya saya pegang. Jangan kirim orang ke sini, banyak polisi dan pejabat. Sabar sedikitlah. Oke. Tunggu kabar baik dari saya. Damar memutus sambungan telepon, lalu menghela napas panjang. Ia kembali menoleh ke arah Winda, wajahnya kembali dipasang topeng manis yang menjijikan. Maaf ya, sayang. Biasa, urusan bisnis.
Klien minta kepastian modal. Bisnis apa yang memaksa minta uang di hari pernikahan? Mas, tanya Winda datar. Investasi besar. Kamu nggak akan paham, jawab Damar meremehkan. Yang penting kamu siap-siap saja. Jadilah istri yang baik dan penurut, maka hidupmu akan enak. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Damar tersentak kaget. Wajah paniknya muncul lagi. Ia buru-buru merapikan kemejanya dan memasang peci kembali. Siapa? Tanyanya waspada. Ini aku, Sinta. Mau bantu Winda ganti baju? Terdengar suara dari luar. Damar menghela napas lega. Ia membuka pintu dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Sinta. Silakan masuk. Tolong bantu Winda ya, saya mau keluar sebentar cari angin, sumpek di dalam. Sinta masuk dengan membawa gaun resepsi yang akan dikenakan Winda. Ia menatap Damar dengan sedikit bingung. Loh, Mas Damar nggak ganti baju di sini juga? Nanti saja, saya masih mau terima telepon di luar. Titip istri saya ya, ucap Damar sambil mengedipkan sebelah matanya pada Winda, sebuah kode ancaman terselubung agar Winda tidak buka mulut. Damar pun melangkah keluar, meninggalkan kedua wanita itu. Begitu pintu tertutup, bahu Winda lemas seketika. Pertahanannya goyah saat melihat wajah sahabatnya. Win, kamu kenapa sih? Sinta meletakkan gaun itu dan segera menghampiri Winda. Dari tadi aku perhatikan kamu aneh. Pas akad tadi tanganmu dingin banget. Terus Mas Damar juga, kok kayak orang dikejar setan gitu gelisahnya. Winda menatap Sinta, matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya ia menumpahkan semua cerita sekarang juga, berteriak bahwa ia telah menikahi seorang penipu. Tapi Winda ingat rencana ayahnya. Jika ia cerita sekarang, Sinta yang emosional pasti akan melabrak Damar dan merusak rencana jebakan yang sudah disusun rapi. Nggak apa-apa, Sin. Cuma capek dan tegang aja. Elak Winda, berusaha tersenyum. Sinta tidak percaya begitu saja. Ia memegang kedua tangan Winda. Kita sahabatan sudah 10 tahun, Win. Aku tahu kalau kamu lagi bohong. Ada apa? Damar nyakitin kamu? Winda menggeleng cepat. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Sin, tolong jangan tanya apa-apa dulu ya. Aku janji bakal cerita semuanya nanti. Sekarang, tolong bantu aku ganti baju dan touch up makeup. Aku harus terlihat sempurna di resepsi nanti. Harus terlihat kuat. Sinta menatap Winda lamat-lamat, lalu mengangguk mengerti meski rasa penasarannya membuncah. Oke. Kalau kamu butuh apa-apa, atau kalau kamu mau kabur dari sini, aku siap bantuin. Mobilku parkir di depan lobi. Winda tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Makasih, Sin, tapi aku nggak akan kabur. Aku akan hadapi ini. Waktu terus berjalan. Jarum jam dinding seolah berputar lebih cepat dari biasanya. Winda membiarkan Sinta merias wajahnya, menutupi lingkar hitam tipis di bawah matanya dengan concealer. Setiap sapuan kuas di wajahnya, Winda memantapkan hatinya. Di luar sana, Damar pasti sedang tersenyum lebar menyalami tamu, merasa dirinya adalah raja dunia yang baru saja mendapatkan kerajaan. Ia tidak tahu bahwa kerajaan itu sedang menyiapkan keruntuhannya. Pintu terbuka lagi. Kali ini Ibu Rina masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat lelah namun tetap anggun. Aduh, maaf ya nak, Ibu baru sempat masuk. Tamunya banyak sekali, ujar Ibu Rina sambil meletakkan tas tangannya di atas meja, tepat di sebelah Winda. Jantung Winda berdegup kencang melihat tas itu. Itu adalah tas yang diincar Damar. Tas yang konon berisi token bank. Ibu. Panggil Winda pelan. Ibu Rina menoleh, menatap putrinya dengan pandangan penuh arti. Winda bisa melihat ketegaran yang luar biasa di mata ibunya. Ternyata Pak Haris sudah memberitahu Ibu Rina. Ibu sudah tahu, bisik Ibu Rina sambil memeluk Winda dari samping, membiarkan Sinta yang kebingungan melihat interaksi ibu dan anak itu. Ayahmu sudah cerita semuanya lewat pesan. Kamu hebat, nak, kamu sangat kuat. Damar minta token ibu, bisik Winda di telinga ibunya. Ibu Rina melepaskan pelukan, lalu mengambil sebuah token kecil dari dalam tasnya. Tapi itu bukan token bank asli yang berisi miliaran rupiah.
Itu adalah token bank lama yang sudah tidak aktif, yang sengaja dibawa Ibu Rina karena ia sering lupa menaruhnya. Berikan ini padanya nanti, kata Ibu Rina sambil menyelipkan benda kecil itu ke tangan Winda. Biarkan dia merasa menang sebentar lagi. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya, supaya jatuhnya makin sakit. Winda menggenggam token mati itu erat-erat. Dukungan ibunya memberikan energi baru. Sekarang senjatanya sudah lengkap. Dokumen aset, yang ternyata jebakan, sudah di tangan Damar, dan token palsu ini akan menjadi kunci penutup peti mati keserakahan suaminya. Tinggal 15 menit lagi sebelum resepsi mulai, kata Sinta mengingatkan, memecah momen emosional itu. Winda berdiri, gaun resepsi berwarna merah marun kini membalut tubuhnya, melambangkan keberanian. Ia menatap cermin sekali lagi. Winda yang lemah dan naif sudah hilang. Yang berdiri di sana adalah Winda yang siap berperang. Ayo, ucap Winda mantap. Kita temui, suamiku, tersayang. Di luar ruang ganti, hiruk-pikuk persiapan resepsi terdengar semakin jelas. Suara pengecekan sistem suara berdengung rendah, berpadu dengan denting gelas dan piring yang ditata para pramusaji. Di tengah kesibukan itu, Pak Haris berdiri tegak di sudut koridor yang agak sepi, jauh dari keramaian tamu yang mulai berdatangan. Pria parubaya itu menatap layar ponselnya dengan tatapan nanar. Pesan singkat dari Winda yang berbunyi, "Ayah, dia gagal, masih terpampang di sana." Dua kata yang sederhana, namun cukup untuk menghancurkan harapan seorang ayah yang ingin melihat putrinya bahagia dengan cara yang wajar. Hatinya perih, namun logika bisnis dan naluri pelindungnya bekerja jauh lebih cepat daripada rasa sakitnya. "Pak," sapa seorang pria berbadan tegap yang mendekat dengan langkah senyap. Itu adalah kepala keamanan pribadi Pak Haris. Pak Haris menoleh, wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti permukaan laut sebelum tsunami menghantam. "Semua sudah siap?" "Siap, Pak. Tim kami sudah mengamankan bukti rekaman CCTV di ruang ganti pria tadi, sesuai instruksi Bapak. Audio dan visualnya sangat jelas. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang menyamar sebagai tamu undangan di meja nomor 10, lapor pria itu dengan suara rendah. Pak Haris mengangguk puas. "Bagus. Tunggu kode dari saya. Jangan biarkan dia lolos dari gedung ini sebelum dia merasakan malu yang setimpal dengan keberaniannya mempermainkan keluarga saya." "Baik, Pak." Petugas keamanan itu undur diri, melebur kembali ke dalam kerumunan staf. Pak Haris menghela napas panjang, merapikan jas beskapnya. Ia bukan tipe orang yang suka pamer kekuasaan, tapi untuk kali ini, ia akan menggunakan segala sumber daya yang ia miliki untuk memberi pelajaran pada menantunya yang serakah itu. Ia teringat wajah polos Damar saat pertama kali datang melamar, wajah yang penuh kerendahan hati. Betapa lihainya topeng itu, pikir Pak Haris getir. Pintu ruang ganti wanita terbuka. Winda melangkah keluar dengan gaun resepsi berwarna merah marun yang elegan. Warna itu sangat kontras dengan kebaya putih suci saat akad tadi, seolah menyimbolkan perubahan hati Winda dari yang lembut menjadi berani. Di belakangnya, Ibu Rina dan Sinta mengikuti dengan wajah tegang namun berusaha tersenyum. Damar, yang sejak tadi menunggu tidak jauh dari situ sambil berpura-pura sibuk menelepon, langsung mematikan ponselnya begitu melihat Winda. Matanya bukan tertuju pada kecantikan istrinya, melainkan pada tangan Winda. Winda berjalan mendekati Damar. Wajahnya datar. "Cantik sekali istriku," puji Damar basa-basi, matanya liar mencari-cari. "Jadi, mana titipan ibu?" Winda tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengulurkan tangan kanannya yang terkepal. Perlahan, ia membuka kepalan itu. Di telapak tangannya, tergeletak sebuah token bank kecil berwarna biru tua. Mata Damar membelalak. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tamak yang tak bisa ia tahan. Tanpa mempedulikan sopan santun, ia langsung menyambar token itu dari tangan Winda dan memasukkannya ke dalam saku celananya dengan cepat. "Bagus," bisik Damar, menepuk saku celananya seolah memastikan masa depannya aman di sana. "Kamu memang istri yang bisa diandalkan. Sekarang, ayo kita ke pelaminan." Senyum yang lebar, "Jangan bikin malu." Tepat saat itu, Pak Haris berjalan menghampiri mereka. Langkahnya berat dan berwibawa. Damar yang menyadari kehadiran mertuanya langsung mengubah postur tubuhnya menjadi lebih sopan,
membungkuk sedikit dengan hormat palsu. "Ayah," sapa Damar ramah. "Kami sudah siap." Pak Haris menatap Damar lekat-lekat, tatapan yang seolah menelanjangi jiwa. Damar merasa sedikit risih ditatap seperti itu, namun ia menepis rasa takutnya. Toh, harta sudah di tangan, pikirnya. Orang tua ini tidak bisa apa-apa lagi. "Damar," suara Pak Haris terdengar dalam. "Kamu terlihat sangat bahagia." "Tentu saja, Yah. Hari ini saya menikahi wanita paling istimewa di dunia," jawab Damar lancar, merangkul pinggang Winda. Winda menahan napas, menahan rasa jijik disentuh oleh pria itu. "Wanita istimewa memang layak mendapatkan perlakuan istimewa," balas Pak Haris penuh arti. Ia kemudian beralih menatap Winda. "Winda, kamu kuat?" Winda mengangguk mantap, menatap ayahnya dengan sorot mata yang menyiratkan kesiapan. "Kuat, Ayah." "Bagus. Ingat pesan ayah, Nak. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Dan harga diri keluarga, kita yang jaga," ucap Pak Haris. Kalimat itu terdengar wajar di telinga Damar, tapi bagi Winda dan Ibu Rina, itu adalah sinyal dimulainya babak akhir. Suara MC dari pengeras suara di dalam ballroom mulai terdengar, menyapa para hadirin dengan semangat. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Sesaat lagi kita akan menyambut pasangan raja dan ratu sehari kita. Terimalah, Damar Prasetyo dan Winda Haris." Musik pengiring mulai bergema. Pintu besar ballroom perlahan dibuka oleh petugas. Cahaya lampu sorot langsung menerpa wajah mereka. Ribuan mata tamu undangan tertuju ke arah pintu masuk. Damar membusungkan dadanya, merasa menjadi pemenang. Ia membayangkan setelah pesta ini selesai, ia akan langsung mentransfer uang miliaran dari rekening Winda menggunakan token di sakunya itu untuk melunasi utang judinya yang menumpuk, lalu hidup berfoya-foya. Winda menarik napas panjang, menggandeng lengan Damar dengan erat, bukan karena cinta, tapi untuk memastikan pria itu tidak kabur saat kejutan nanti dimulai. Mereka mulai melangkah di atas karpet merah. Tepuk tangan riuh membahana. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Di samping mereka, Pak Haris dan Ibu Rina berjalan mengiringi. Namun, di tengah perjalanan menuju pelaminan, Pak Haris tiba-tiba berhenti. Ia tidak melanjutkan langkahnya menuju kursi orang tua di atas panggung. Ia justru berbelok sedikit menuju mimbar kecil tempat MC berdiri. Damar bingung. Ia berbisik pada Winda, "Ayahmu mau ngapain? Bukannya harus duduk di pelaminan dulu? Mungkin mau kasih sambutan mendadak." "Ayah kan suka begitu," jawab Winda tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Pak Haris naik ke mimbar, mengambil alih mikrofon dari tangan MC yang tampak terkejut namun tak berani menolak. Musik pengiring perlahan dikecilkan hingga hening. Seluruh tamu undangan terdiam, menunggu apa yang akan disampaikan oleh tuan rumah yang terhormat itu. Damar dan Winda kini berdiri canggung di tengah karpet merah, menjadi pusat perhatian. Damar mulai merasa tidak enak. Keringat dingin kembali menetes di punggungnya. Kenapa mertuanya memberi sambutan sebelum pengantin naik ke pelaminan? Ini tidak ada dalam susunan acara. Pak Haris menatap seluruh tamu undangan, lalu pandangannya jatuh pada Damar. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ayah mertua, melainkan tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara Pak Haris menggema, tegas dan berwibawa. "Mohon maaf jika saya menginterupsi kebahagiaan ini sejenak. Ada satu hal penting yang harus saya sampaikan sebelum pesta ini dilanjutkan. Hal yang menyangkut masa depan putri saya, dan kebenaran yang harus terungkap hari ini juga." Hening. Suasana ballroom yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Damar menelan ludah, tangannya yang memegang lengan Winda mulai gemetar. Ia melirik saku celananya, memastikan token dan amplop itu masih ada. "Kenapa perasaanku nggak enak?" batin Damar. Ia menoleh ke Winda, berharap mendapat dukungan, tapi ia justru melihat Winda tersenyum tipis ke arah panggung. Senyum yang sama sekali tidak ia kenali. Senyum kemenangan. Suara bariton Pak Haris menggema ke seluruh penjuru ruangan yang kini hening mencekam. Ribuan pasang mata tamu undangan tertuju pada sosok pria parubaya di atas mimbar, lalu beralih menatap bingung ke arah sepasang pengantin yang masih berdiri mematung di tengah karpet merah. Tidak ada lagi tepuk tangan,
tidak ada lagi sorak-sorai. Atmosfer pesta yang seharusnya penuh sukacita mendadak berubah menjadi sidang pengadilan terbuka. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai tuan rumah, lanjut Pak Haris, matanya tajam menyorot lurus ke arah Damar. Tapi sebagai seorang ayah yang hampir gagal melindungi permata hatinya dari tangan-tangan kotor yang bersembunyi di balik topeng kesalehan. Damar merasakan darahnya berdesir hebat. Kalimat itu jelas bukan kalimat sambutan biasa. Itu adalah tuduhan. Ia menoleh cepat ke arah Winda, mencengkeram lengan istrinya itu lebih erat, berharap mendapatkan dukungan atau setidaknya penjelasan. Namun, Winda diam 1000 bahasa. Wajahnya lurus ke depan menatap ayahnya, dengan ekspresi dingin yang belum pernah Damar lihat sebelumnya. "Win, ini maksudnya apa? Ayahmu kenapa bicara ngawur begitu?" bisik Damar, suaranya terdengar panik dan menuntut. "Ayo kita jalan ke pelaminan sekarang. Jangan bikin malu keluarga." Damar mencoba menarik Winda untuk melangkah maju, memaksakan senyum kaku ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik-bisik. Namun, tubuh Winda seolah terpaku di lantai. Gadis itu menahan langkahnya, membuat Damar tersentak karena tarikannya tertahan. "Lepaskan, Mas," ucap Winda pelan, namun nadanya setajam silet. Ia menepis tangan Damar dari lengannya dengan gerakan tegas. Damar terbelalak. Kamu berani melawan suami?" "Suami?" Winda menoleh perlahan, menatap Damar dengan sorot mata yang penuh rasa jijik. Apa pantas seorang laki-laki disebut suami jika 1 jam sebelum akad, dia memeras calon istrinya sendiri? Jantung Damar seakan berhenti berdetak. Wajahnya pucat pasi seketika. Bagaimana Winda bisa bicara sefrontal itu di tempat terbuka? Bukankah Winda gadis bodoh yang penurut? Bukankah dokumen aset sudah di tangannya? Bukankah token bank sudah ada di sakunya? Damar meraba saku celananya dengan tangan gemetar, memastikan benda-benda itu masih ada. Ya, semuanya masih ada. Lalu kenapa Winda seberani ini? Tiba-tiba, ponsel di saku jas Damar bergetar panjang. Getaran itu terasa seperti sengatan listrik di dadanya. Damar tahu siapa yang menelepon. Itu pasti bos rentenir yang menagih janji transferan tepat 1 jam setelah akad. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya. Situasi ini benar-benar di luar kendali. Ia terjepit di antara ancaman mertua di depan mata dan ancaman pembunuh bayaran di ujung telepon. Di atas mimbar, Pak Haris kembali bersuara, kali ini nadanya lebih tinggi dan menggelegar. "Hadirin sekalian, saya ingin bercerita sedikit. Ada seseorang yang datang ke rumah saya dengan wajah manis, melamar putri saya dengan janji kesederhanaan. Saya menerimanya dengan tangan terbuka. Saya tidak melihat harta, saya melihat akhlak. Tapi ternyata, saya salah besar. Orang itu tidak mencintai putri saya. Dia mencintai warisan saya." Damar merasa kakinya lemas. Seluruh tamu undangan kini menatapnya dengan pandangan menghakimi. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh. "Itu maksudnya Damar? Wah, gila, jadi dia nikahin Winda cuma buat harta. Parah banget, padahal kelihatan alim." Suara-suara sumbang itu berdengung di telinga Damar, membuatnya pusing. Insting bertahan hidupnya menyala. Ia harus keluar dari situasi ini. Ia harus menyelamatkan mukanya, atau setidaknya menyelamatkan uang yang sudah ia peras dari Winda. "Cukup!" teriak Damar tiba-tiba, suaranya pecah karena panik. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun. Ia menunjuk Pak Haris dengan jari telunjuk yang gemetar. "Bapak jangan asal tuduh. Saya menikahi Winda karena cinta. Kalau Bapak tidak merestui kami, kenapa Bapak biarkan akad tadi terjadi? Jangan mentang-mentang Bapak orang kaya, Bapak bisa menghina harga diri saya di depan umum." Akting Damar masih mencoba bertahan. Ia berharap simpati publik berbalik padanya. Namun, Pak Haris hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh belas kasihan pada kebodohan menantunya. "Harga diri?" ulang Pak Haris tenang. "Baiklah. Mari kita bicara soal harga diri. Nak Damar, coba kamu cek saku celanamu. Ambil token ban yang baru saja diberikan putri saya." Damar terdiam. Kenapa Pak Haris tahu soal token itu? Bukankah itu transaksi rahasia di ruang ganti? Ketakutan mulai merayap naik, mencekik lehernya. Dengan tangan gemetar hebat,
Damar merogoh sakunya dan mengeluarkan token berwarna biru tua itu. Coba kamu nyalakan, perintah Pak Haris. Damar menekan tombol power pada token itu. Tidak ada respon. Layar token itu tetap gelap. Ia menekannya lagi, lebih keras. Tetap mati. Ia mengguncang-guncangnya dengan panik. Token itu tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Mati? Tanya Pak Haris sinis. Tentu saja mati. Itu token bekas yang sudah tidak aktif 5 tahun lalu. Sama seperti cintamu pada Winda, palsu dan tidak berguna. Apa? Damar ternganga. Ia beralih menatap Winda dengan tatapan nyalang. Kamu menipuku. Winda tersenyum miring, air muka sedihnya hilang tak berbekas. Siapa yang menipu siapa? Mas? Kamu pikir aku akan menyerahkan jerih payah ayahku begitu saja pada laki-laki yang bahkan tidak bisa membedakan ketulusan dengan bisnis? Damar merasa dunia berputar. Token itu palsu. Berarti dia tidak bisa transfer uang sekarang. Berarti bos rentenir itu akan mengirim orang untuk menghabisinya. Kepanikan Damar mencapai puncaknya. Ia merogoh saku jas bagian dalam, mengeluarkan amplop coklat berisi dokumen aset. Tapi ini asli kan? Kamu sudah tanda tangan di atas materai. Seru Damar histeris, melambai-lambaikan amplop itu di udara seperti orang gila. Saham perusahaan, tanah, gedung, ini semua sudah jadi milikku secara hukum. Para tamu terkesiap melihat Damar yang mulai kehilangan kendali diri. Tindakan Damar yang memamerkan amplop itu justru semakin membenarkan tuduhan Pak Haris. Pak Haris tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin. Silakan buka amplopnya, nak Damar. Pastikan lagi isinya. Damar dengan kasar merobek segel amplop itu. Ia menarik keluar kertas-kertas di dalamnya. Matanya melotot membaca judul dokumen itu. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemejanya. Itu bukan sertifikat saham. Itu bukan surat tanah. Kertas di tangannya adalah salinan surat perjanjian utang piutang atas nama Damar Prasetyo di berbagai bank gelap, lengkap dengan jumlah nominal bunga yang mencekik, serta foto-foto bukti perselingkuhan Damar dengan seorang wanita lain yang diambil seminggu lalu. Ini apa ini? Suara Damar tercekat di tenggorokan. Kertas-kertas itu meluncur jatuh dari tangannya yang lemas, berserakan di atas karpet merah. Itu adalah harta yang sebenarnya kamu miliki, Damar. Suara Winda terdengar tegas di sampingnya. Utang judi, utang gaya hidup, dan wanita simpananmu. Ayahku menukar dokumen aset itu saat kamu lengah di ruang ganti tadi. Atau mungkin, kamu terlalu sibuk membayangkan jadi orang kaya sampai tidak sadar apa yang kamu pegang. Damar mundur beberapa langkah, kakinya goyah. Ia melihat ke sekeliling. Pintu-pintu keluar ballroom kini dijaga ketat oleh pria-pria berbadan tegap berseragam safari hitam. Ia terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Wajah-wajah tamu undangan yang tadinya kagum kini, menatapnya dengan jijik dan marah. Rasa malu, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Damar merasa ditelanjangi di depan ribuan orang. Rencananya yang sempurna hancur lebur dalam hitungan menit. Kalian menjebakku, teriak Damar frustrasi, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Keluarga macam apa kalian ini? Penipu. Kami hanya mengikuti permainanmu, Damar, sahut Pak Haris dari mimbar. Dan sekarang, permainan selesai. Pak Haris memberi isyarat tangan. Dari arah pintu samping, beberapa petugas berseragam polisi mulai melangkah masuk membelah kerumunan tamu. Mata Damar membelalak melihat polisi itu. Bukan? Polisi itu bukan untuk menangkapnya karena utang, tapi ada sesuatu yang lebih buruk yang ia lupakan. Kasus penggelapan dana di kantor lamanya yang selama ini ia tutupi dengan uang hasil menipu wanita-wanita lain. Damar panik setengah mati. Ia menatap Winda untuk terakhir kalinya. Tidak ada cinta di sana, hanya ada tatapan seorang wanita kuat yang berhasil membuang sampah dari hidupnya. Selesai kamu, Mas, bisik Winda pelan. Damar berbalik badan, mencoba lari menerobos kerumunan tamu di sisi kiri. Namun, langkahnya terhenti. Seseorang menahan bahunya dengan kuat. Ia mendongak. Itu adalah kepala keamanan Pak Haris yang menatapnya dengan wajah garang. Mau kemana? Pengantin baru? Sindir petugas keamanan itu. Damar terkepung.
Kakinya lemas, dan ia pun jatuh berlutut di atas karpet merah yang seharusnya menjadi jalan menuju singgasananya, namun kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Suasana di dalam Grand Ballroom itu berubah menjadi kacau, namun kekacauan yang terkendali. Tidak ada musik romantis, tidak ada tarian pengantin. Yang ada hanyalah suara jepretan kamera ponsel para tamu yang berebut mengabadikan momen paling dramatis yang pernah mereka saksikan. Damar, yang beberapa menit lalu merasa seperti raja, kini berlutut tak berdaya di atas karpet merah dengan napas memburu. Dua petugas berseragam polisi melangkah maju, mendekati Damar dengan sigap. Bunyi logam beradu terdengar ngilu saat borgol dipasangkan ke kedua pergelangan tangan Damar yang ditarik paksa ke belakang punggungnya. "Saudara Damar Prasetyo," ucap salah satu petugas dengan tegas, suaranya terdengar jelas meski tanpa mikrofon di keheningan ruangan itu. "Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 2,5 miliar rupiah di tempat kerja Anda sebelumnya, serta laporan penipuan berkedok investasi bodong yang baru saja masuk dari 3 korban lainnya pagi ini." Wajah Damar yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Bibirnya gemetar. Tuduhan itu benar. Ia memang menggelapkan uang kantor lamanya untuk berjudi, dan mencoba menutupi lubang itu dengan menipu wanita-wanita lain, termasuk mencoba menguras harta Winda sebagai target terbesarnya. "Tunggu, Pak. Ini salah paham. Saya bisa jelaskan." Damar meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas. Matanya liar mencari pertolongan, hingga akhirnya pandangannya terkunci pada sosok Winda yang masih berdiri tegak di samping ayahnya. "Winda. Winda, tolong aku," teriak Damar putus asa. "Kamu istriku, Win. Kamu harus bela suamimu. Jangan biarkan mereka membawaku. Kita baru saja menikah, Win." Winda menatap laki-laki yang kini terlihat begitu menyedihkan itu. Hatinya bergetar, bukan karena iba, melainkan karena rasa sakit yang akhirnya tuntas terbayar. Ia melangkah maju perlahan, mendekati Damar yang sedang ditahan polisi. Pak Haris hendak menahan putrinya, namun Winda memberi isyarat tangan bahwa ia bisa mengatasinya. Winda berdiri tepat di hadapan Damar. Ia menunduk, menatap mata suaminya, atau mantan suaminya, itu. "Istri?" ulang Winda pelan, namun cukup keras untuk didengar Damar. "Seorang suami adalah pelindung, Mas. Bukan perampok yang menodong istrinya sendiri 1 jam sebelum akad." "Aku khilaf, Win." "Aku terdesak," dalih Damar, air mata buaya mulai menetes di pipinya. "Aku melakukan itu karena aku ingin membahagiakanmu. Aku butuh modal usaha supaya kamu bangga punya suami sukses." Winda tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. "Membahagiakanku dengan cara memeras ayahku? Dengan cara berselingkuh? Kamu lupa, Mas, bukti fotomu dengan wanita itu tersebar di lantai ini." Winda menunjuk dengan dagunya ke arah foto-foto yang berserakan di dekat kaki Damar. Foto Damar yang sedang bermesraan dengan wanita lain di sebuah hotel, tertanggal 2 hari sebelum pernikahan ini. "Kamu tidak mencintaiku, Mas. Kamu mencintai uangku. Dan sekarang, karena uang itu tidak kamu dapatkan, kamu membuang harga dirimu dengan memohon-mohon seperti ini," lanjut Winda dingin. "Bawalah, cinta, palsumu itu ke dalam penjara. Di sana kamu punya banyak waktu untuk merenung." "Winda, tega kamu, Win. Dasar wanita ular," umpat Damar, topeng, pria baiknya hancur total. Ia mulai memaki-maki dengan kata-kata kasar, menunjukkan watak aslinya yang temperamental. Para tamu undangan menggeleng-gelengkan kepala. Simpati mereka sepenuhnya hilang. Ibu-ibu berbisik ngeri, bersyukur Winda tidak jadi hidup bersama pria kasar seperti itu. "Bawa dia pergi," perintah Pak Haris pada petugas kepolisian, suaranya datar namun penuh kuasa. Polisi mengangguk hormat. Mereka menyeret Damar yang masih terus berteriak-teriak memaki keluarga Winda. "Awas kalian. Saya akan tuntut balik. Pernikahan ini tidak sah. Winda, kamu akan menyesal." Teriakan Damar perlahan menjauh, lalu menghilang di balik pintu besar ballroom yang ditutup rapat oleh keamanan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan besar itu. Pesta pernikahan yang seharusnya megah, kini terasa hampa. Dekorasi bunga-bunga segar yang indah,
seolah menjadi saksi bisu tragedi keluarga ini. Winda masih berdiri di tempatnya. Bahunya yang tegap perlahan turun. Kakinya terasa lemas. Adrenalin yang sejak tadi menopangnya mendadak surut, digantikan oleh kelelahan mental yang luar biasa. Ia hampir limbung, namun sebuah pelukan hangat segera menopangnya. Ibu Rina mendekap putrinya erat-erat. "Sudah, Nak. Sudah selesai. Kamu hebat. Ibu bangga padamu." Di pelukan ibunya, pertahanan Winda runtuh. Ia tidak menangis histeris, hanya air mata yang mengalir deras dalam diam. Sakit rasanya menyadari bahwa pria yang selama 2 tahun ini mengisi hari-harinya, ternyata hanyalah seorang aktor ulung yang berniat jahat. Namun di sela rasa sakit itu, ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat di dadanya terangkat. Pak Haris kembali mengambil alih situasi. Ia tahu ia harus menutup acara ini dengan bijak agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Ia mengangkat mikrofon sekali lagi. "Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati," suara Pak Haris terdengar lelah namun tetap tenang. "Saya, mewakili keluarga besar, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Sungguh, ini bukan tontonan yang ingin kami sajikan." Para tamu terdiam, mendengarkan dengan takzim. Hari ini, mungkin kami terlihat gagal melangsungkan resepsi pernikahan. Tapi bagi saya, hari ini adalah hari kemenangan. Kami berhasil menyelamatkan putri kami dari masa depan yang gelap. Makanan telah tersedia, hidangan telah disiapkan. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk tetap menikmati hidangan yang ada sebagai bentuk permohonan maaf kami, namun mohon pengertiannya, acara resepsi resmi kami hentikan sampai di sini. Pak Haris menutup mikrofon dan turun dari mimbar. Ia langsung menghampiri istri dan anaknya. Tanpa mempedulikan tatapan tamu, Pak Haris merangkul Winda dan Ibu Rina, membawa mereka berjalan keluar dari ballroom melalui pintu samping khusus keluarga. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, hiruk-pikuk dunia luar seolah terputus. Mereka kini berada di koridor sunyi menuju area parkir VIP. "Ayah," panggil Winda lirih. "Ya, sayang." Pak Haris menatap putrinya lembut. "Terima kasih," ucap Winda. "Kalau ayah tidak curiga dan tidak menyewa detektif untuk menyelidiki latar belakang Damar seminggu lalu, mungkin Winda sudah hancur sekarang." Pak Haris tersenyum, mengusap kepala Winda. Ayah sudah curiga sejak dia terlalu sering bertanya soal aset perusahaan. "Nak, insting orang tua tidak pernah salah. Maafkan ayah baru memberitahumu tadi pagi. Ayah butuh bukti konkret agar kamu percaya sepenuhnya." Winda paham. "Yah, sakit memang, tapi lebih baik sakit sekarang daripada sakit seumur hidup," jawab Winda sambil menghapus sisa air matanya. "Sekarang kita pulang," ajak Ibu Rina lembut. "Kita tinggalkan tempat ini. Biarkan pengacara ayah yang mengurus sisa urusan administrasi dan pembatalan nikah di KUA." Winda mengangguk. Ia melepaskan sepatu hak tingginya yang menyiksa, menentengnya di tangan, dan berjalan bertelanjang kaki di lantai marmer yang dingin. Rasanya lebih membumi. Ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Winda Haris, wanita yang bebas, bukan Nyonya Damar Prasetyo. Di kejauhan, sirine mobil polisi terdengar menjauh, membawa serta mimpi buruk yang bernama Damar. Winda menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Kisah cintanya memang berakhir tragis hari ini, tapi hidupnya baru saja terselamatkan. Mobil sedan hitam meluncur pelan memasuki halaman luas sebuah rumah bergaya klasik di kawasan elit. Gerbang besi tinggi tertutup rapat di belakangnya, seolah memisahkan penghuninya dari kegaduhan dunia luar yang baru saja terjadi. Mesin mobil dimatikan, dan keheningan menyelimuti kabin. Keheningan yang sangat berbeda dengan keriuhan di gedung pesta tadi. Pak Haris menoleh ke kursi belakang. "Kita sudah sampai rumah, Nak. Di sini kamu aman." Winda mengangguk lemah. Ia membuka pintu mobil, dibantu oleh sopir pribadi keluarga. Saat kakinya memijak lantai teras rumah masa kecilnya, Winda merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa, seakan bertonton beban baru saja diangkat dari pundaknya. Namun bersamaan dengan itu, rasa lelah yang amat sangat menghantam tubuhnya. Ibu Rina segera merangkul bahu Winda, menuntunnya masuk ke dalam rumah. "Langsung ke kamar ya, sayang. Mandi air hangat, ganti baju. Biar badanmu rileks."
Di ruang tamu, Sinta yang ikut menumpang mobil kedua bersama asisten Pak Haris, sudah menunggu. Wajah sahabat Winda itu masih terlihat syok. Namun ia berusaha tetap tegar demi Winda. "Win," panggil Sinta pelan saat Winda melintas. Winda berhenti sejenak, menatap sahabatnya. "Sin, maaf ya pestanya jadi kacau. Kamu pasti malu banget jadi bridesmaid di pernikahan gagal." Sinta menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Ia berlari kecil memeluk Winda. "Jangan ngomong gitu. Aku justru bangga banget sama kamu. Sumpah, aksi kamu tadi di gedung itu keren banget. Kamu wanita paling berani yang pernah aku kenal. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah pingsan di tempat." Winda tersenyum tipis, kali ini senyum yang tulus meski lemah. "Makasih, Sin. Kamu istirahatlah dulu di kamar tamu. Aku butuh waktu sendiri sebentar." Winda menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Kamar yang selama 2 hari terakhir ia tinggalkan untuk dipingit di hotel. Begitu masuk, aroma aromaterapi lavender yang biasa dinyalakan ibunya menyambut indera penciumannya, memberikan efek menenangkan. Winda berdiri di depan cermin besar lemari pakaiannya. Ia menatap pantulan dirinya yang masih mengenakan gaun pengantin mewah berwarna merah marun. Gaun yang seharusnya menjadi saksi malam pertamanya sebagai istri, kini terasa seperti kostum perang yang berat dan menyesakan. Dengan gerakan lambat, Winda mulai melepas satu persatu aksesoris di tubuhnya. Anting berlian, kalung, hingga hiasan rambut yang menusuk kulit kepalanya. Ia meletakkan semuanya di atas meja rias dengan sembarangan. "Ibu bantu, Nak." Suara lembut Ibu Rina terdengar dari arah pintu. Tanpa banyak bicara, Ibu Rina membantu menurunkan resleting gaun Winda. Saat kain berat itu meluruh ke lantai, Winda merasa dirinya telanjang, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Pertahanan dirinya yang ia bangun sekuat baja selama di gedung tadi, akhirnya runtuh sepenuhnya di kamar ini. Winda duduk di tepi tempat tidur, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai berguncang hebat. Tangis yang ia tahan sejak tadi pecah seketika. Bukan tangis sedih karena kehilangan suami, tapi tangis trauma dan rasa takut yang terlambat datang. "Aku bodoh banget, Bu." Isak Winda di sela tangisnya. 2 tahun aku dibohongi. Aku merasa jijik sama diriku sendiri. Bagaimana bisa aku nggak sadar kalau dia cuma mau uang? Bagaimana bisa aku mau menyerahkan hidupku sama penjahat? Ibu Rina duduk di sampingnya, memeluk Winda erat, membiarkan air mata putrinya membasahi baju kurungnya. "SSTTT, jangan bicara begitu. Kamu tidak bodoh, Winda. Kamu itu tulus." Orang yang tulus seringkali tidak bisa melihat kejahatan orang lain, karena hatinya terlalu bersih. "Tapi hampir saja, Bu. Hampir saja hidupku hancur." Racau Winda, bayangan wajah tamak damar saat meminta token kembali menghantuinya. Kata kuncinya adalah, hampir. "Nak," tegas Ibu Rina lembut sambil mengusap rambut Winda. "Tapi tidak terjadi, kan? Allah masih sayang sama kamu. Ayahmu masih sigap melindungimu. Anggap ini pelajaran mahal. Uang yang hilang untuk biaya pesta ini tidak ada artinya dibandingkan keselamatan masa depanmu." Winda mengangkat wajahnya yang sembab. "Ayah mana, Bu?" "Ayah ada di ruang kerja, sedang menelepon pengacara dan Pak Polisi untuk memastikan Damar diproses hukum seberat-beratnya." "Ayahmu tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja," jawab Ibu Rina. Sementara itu, di lantai bawah, suasana ruang kerja Pak Haris terasa serius. Asap tipis mengepul dari kopi panas yang baru disajikan asisten rumah tangga. Pak Haris duduk di kursi kebesarannya, memegang gagang telepon dengan ekspresi wajah yang keras. "Ya, Pak Anton. Saya mau berkas pembatalan nikahnya diurus secepatnya besok pagi ke pengadilan agama," ucap Pak Haris tegas pada pengacaranya di ujung telepon. Alasannya jelas, penipuan dan pemalsuan identitas. Dia memalsukan status pekerjaannya di berkas administrasi KUA. Itu cacat hukum. Jadi status Winda bisa kembali gadis, bukan janda cerai. Pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Pak Haris mendengarkan penjelasan di seberang sana, lalu mengangguk. "Bagus. Dan soal kasus penggelapan dananya, pastikan bukti rekaman CCTV di ruang ganti tadi diserahkan ke penyidik sebagai barang bukti tambahan tentang karakter dia yang manipulatif."
Saya mau dia membusuk di penjara. Setelah menutup telepon, Pak Haris bersandar di kursinya. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut. Sebagai seorang ayah, hatinya hancur melihat putrinya disakiti. Namun sebagai kepala keluarga, ia bersyukur insting bisnisnya menyelamatkan mereka. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Sinta masuk dengan ragu-ragu membawa nampan berisi camilan. "Permisi, Om. Maaf ganggu," ucap Sinta sopan. "Masuk, Sin." "Tidak apa-apa." Pak Haris menegakkan duduknya, mencoba tersenyum ramah. "Om, saya cuma mau kasih lihat ini." Sinta mendekat dan menunjukkan layar ponselnya. "Video kejadian tadi viral di media sosial, Om. Banyak akun gosip yang repost. Tapi, komentarnya positif semua untuk Winda dan Om." Pak Haris melihat sekilas. Judul-judul video itu bombastis, prank termahal. Pengantin wanita bongkar kedok suami matre di pelaminan, Sultan dilawan. Ayah mertua jebak menantu penipu dengan elegan. Sinta menggulir kolom komentar. "Lihat, Om. Netizen justru dukung Winda. Mereka bilang Winda, Savage, Winda hebat. Tidak ada yang menghina keluarga kita. Jadi Om dan Winda nggak perlu khawatir soal nama baik." Pak Haris menghela napas lega. Salah satu kekhawatiran terbesarnya adalah stigma masyarakat terhadap putrinya. "Syukurlah kalau begitu. Terima kasih infonya, Sin. Kamu sahabat yang baik buat Winda." "Sama-sama, Om. Winda itu orang baik, dia nggak pantas dapat laki-laki kayak Damar," ucap Sinta tulus. Kembali ke kamar Winda. Setelah tangisnya mereda dan berganti pakaian tidur yang nyaman, Winda merasa jauh lebih tenang. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Angin malam menerpa wajahnya, membawa kesejukan. Ibu Rina keluar ke balkon membawa segelas susu hangat. "Minum dulu, biar bisa tidur nyenyak." Winda menerima gelas itu. "Makasih, Bu. Tadi ayah bilang, pengacara sedang mengurus pembatalan pernikahan. Jadi secara hukum negara dan agama, insya Allah statusmu akan kembali seperti semula. Kamu tidak perlu memikirkan predikat janda atau apa. Anggap saja hari ini adalah mimpi buruk yang sudah lewat," jelas Ibu Rina menenangkan. Winda mengangguk, menyesap susu hangat itu. Kehangatannya menjalar ke seluruh tubuh. "Aku nggak peduli status, Bu. Mau janda, mau gadis, yang penting aku bebas dari dia. Aku cuma merasa bersalah sama ayah. Uang ayah habis banyak buat pesta ini." Ibu Rina tersenyum bijak. Ia duduk di kursi rotan di sebelah Winda. "Winda, dengar Ibu. Bagi ayahmu, uang itu cuma kertas dan angka. Tapi kamu adalah nyawanya. Ayahmu rela membakar satu gedung ini sekalipun kalau itu bisa menyelamatkanmu dari satu tetes air mata." Kata-kata ibunya membuat hati Winda berdesir. Ia baru menyadari betapa besar pengorbanan dan cinta ayahnya selama ini, cinta yang seringkali tertutup oleh sikap tegas dan kaku Pak Haris. "Aku ingin ketemu ayah, Bu," ucap Winda tiba-tiba. "Besok pagi saja, Nak. Ayahmu mungkin sedang istirahat," saran Ibu Rina. "Enggak, Bu. Sekarang. Aku harus bilang terima kasih sebelum aku tidur. Kalau enggak, aku enggak bakal tenang," Winda bersikeras. Ia bangkit dari kursi, meletakkan gelas susunya. Ibu Rina menatap putrinya dengan bangga. Winda yang manja sudah berubah menjadi wanita dewasa yang tahu cara menghargai kasih sayang. "Ya sudah, temui ayahmu di ruang kerja. Dia pasti masih di sana." Winda melangkah keluar kamar, menuruni tangga dengan langkah ringan. Rumah besar itu kini terasa hangat, bukan lagi dingin dan sepi. Ia menyadari bahwa harta terbesar yang ia miliki bukanlah warisan perusahaan atau aset properti yang diincar Damar, melainkan orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Di depan pintu ruang kerja yang sedikit terbuka, Winda berhenti sejenak. Ia mengintip ke dalam. Dilihatnya sang ayah sedang duduk membelakangi pintu, menatap foto keluarga besar yang tergantung di dinding. Bahu pria parubaya itu terlihat turun, menyiratkan kelelahan yang ia sembunyikan dari anak istrinya. Winda mengetuk pintu pelan. "Ayah?" Pak Haris menoleh cepat, lalu senyumnya merekah. Senyum paling hangat yang ia miliki. "Winda, belum tidur?"
Nak? Winda melangkah masuk, dan malam itu, di ruang kerja yang sunyi, sebuah percakapan dari hati ke hati antara ayah dan anak akan dimulai, menutup luka hari ini dengan obat yang paling mujarab, cinta keluarga. Winda melangkah masuk ke dalam ruang kerja ayahnya dengan hati-hati. Ruangan itu beraroma kayu jati tua dan tembakau, aroma maskulin yang selalu mengingatkannya pada masa kecil saat ia sering bermain petak umpet di bawah meja kerja raksasa itu. Kini, meja itu tampak dipenuhi berkas-berkas yang berserakan, sisa-sisa kesibukan Pak Haris membereskan kekacauan hukum akibat peristiwa hari ini. "Duduklah, Nak," ujar Pak Haris lembut, menunjuk sofa kulit berwarna coklat tua di hadapannya. Ia meletakkan kacamatanya di atas meja, lalu memutar kursi agar berhadapan langsung dengan putrinya. Winda duduk, meremas jari jemarinya sendiri. Rasa bersalah kembali menyergapnya saat melihat gurat kelelahan yang nyata di wajah ayahnya. Kantung mata Pak Haris terlihat jelas, dan bahunya yang biasa tegap kini sedikit merosot. "Ayah." Suara Winda tercekat. "Maafkan Winda. Gara-gara Winda yang buta cinta, nama baik keluarga kita jadi taruhannya. Ayah harus menanggung malu di depan kolega bisnis, ibu harus sedih, dan uang ayah." Pak Haris mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Winda. Ia tersenyum, senyum yang teduh dan menenangkan. Tidak ada sedikit pun amarah di sana. "Winda, dengar ayah," ucap Pak Haris sambil condong ke depan, menatap mata putrinya lekat-lekat. "Jangan pernah meminta maaf karena kamu memiliki hati yang tulus. Kesalahan terbesar bukan pada kamu yang mencintai dengan tulus, tapi pada dia yang tidak tahu cara menghargai ketulusan itu." Tapi Winda merasa bodoh. Yah, 2 tahun Winda tertipu. Kalau saja ayah tidak menyewa orang untuk menyelidiki Damar, mungkin sekarang Winda sudah. Winda tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Bayangan mengerikan tentang hidup bersama penipu itu membuat perutnya mual. Pak Haris menghela napas panjang. Ia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Langit malam yang gelap seolah menjadi kanvas bagi pikirannya yang menerawang. Sebenarnya, ayah sudah tahu ada yang tidak beres dengan Damar sejak 6 bulan lalu. Pengakuan Pak Haris memecah keheningan. Winda terkesiap. 6 bulan lalu? Kenapa ayah diam saja? Kenapa ayah membiarkan Winda terus bersamanya? Pak Haris berbalik, wajahnya serius namun penuh kasih. "Karena saat itu kamu sedang jatuh cinta sedalam-dalamnya. Nak, jika ayah melarangmu saat itu tanpa bukti yang kuat, kamu pasti akan membenci ayah. Kamu akan mengira ayah adalah orang tua kolot yang memandang harta dan status. Kamu akan lari, dan mungkin malah nekat menikahinya diam-diam tanpa restu ayah. Itu risiko yang tidak berani ayah ambil." Winda terdiam, mencerna kata-kata ayahnya. Benar. 6 bulan lalu, ia memang sedang bucin-bucinnya pada Damar. Jika saat itu ayahnya melarang, ia pasti akan memberontak. "Jadi, ayah membiarkannya?" tanya Winda lirih. "Bukan membiarkan, tapi mengawasi," koreksi Pak Haris. "Ayah menyiapkan jaring pengaman. Ayah ingin kamu melihat sendiri siapa dia sebenarnya. Pelajaran hidup yang paling berharga adalah pelajaran yang kita alami sendiri, bukan yang didengar dari orang lain. Meskipun, ayah akui, cara ini sangat berisiko dan menyakitkan buatmu." Pak Haris berjalan mendekati Winda, lalu duduk di sebelahnya. Ia menggenggam tangan putrinya yang terasa dingin. Saat dia mulai mendesak soal warisan dan aset seminggu sebelum pernikahan, saat itulah ayah tahu waktunya sudah tiba. Ayah sengaja memancingnya dengan isu, balik nama aset, agar keserakahannya muncul ke permukaan. Dan benar saja, dia langsung menyambar umpan itu. Air mata Winda menetes lagi. Ia baru menyadari betapa hebat skenario yang disusun ayahnya. Di balik sikap diamnya, Pak Haris ternyata selalu menjadi garda terdepan yang melindunginya dari bayang-bayang kehancuran. "Ayah, terima kasih," isak Winda, memeluk ayahnya erat. "Terima kasih sudah menyelamatkan Winda." Winda janji tidak akan mengecewakan ayah dan ibu lagi. Pak Haris membalas pelukan itu, menepuk punggung putrinya dengan sayang. "Kamu tidak pernah mengecewakan ayah, Win. Justru ayah bangga tadi di gedung. Kamu tidak hancur, kamu malah bangkit melawan. Itu baru anak Haris." Mereka berpelukan sejenak dalam keheningan yang nyaman.
Pelukan seorang ayah yang menjadi benteng terkuat bagi putrinya. Lalu, bagaimana dengan perusahaan? Yah? Tanya Winda setelah melepaskan pelukan, menyeka air matanya. Gosip di luar pasti liar. Saham perusahaan ayah bisa anjlok karena skandal pernikahan putri pemiliknya. Pak Haris tertawa kecil, tawa yang menyeratkan kepercayaan diri seorang pebisnis ulung. Jangan khawatirkan soal itu. Dunia bisnis itu unik, Nak. Skandal ini justru menunjukkan bahwa keluarga kita tegas dan tidak bisa dipermainkan. Investor suka dengan karakter yang kuat. Lagi pula, Pak Haris mengambil sebuah map dari meja kerjanya dan menyerahkannya pada Winda. Apa ini? Tanya Winda bingung. Buka saja, jawab Pak Haris. Winda membuka map itu. Isinya adalah laporan keuangan yayasan sosial milik keluarga mereka. Di sana tertera bukti transfer dalam jumlah besar yang dilakukan hari ini, tepat setelah acara pernikahan dibatalkan. Uang catering, uang sewa gedung yang tidak jadi terpakai maksimal, dan semua amplop sumbangan tamu yang sempat masuk. Ayah alihkan semuanya ke panti asuhan dan yayasan kanker anak atas namamu, jelas Pak Haris. Kita ubah musibah ini menjadi berkah buat orang lain. Dengan begitu, orang akan mengingat pernikahan Winda bukan sebagai tragedi penipuan, tapi sebagai momen berbagi terbesar tahun ini. Winda menatap ayahnya dengan kagum. Mulutnya sedikit terbuka, takjub dengan cara berpikir ayahnya. Di saat orang lain mungkin sibuk meratapi nasib atau marah-marah karena rugi miliaran, ayahnya justru memutarbalikan keadaan menjadi sesuatu yang mulia. Ayah luar biasa. Gumam Winda. Harta itu titipan, Winda, ucap Pak Haris. Nadanya berubah menjadi lebih filosofis. Uang bisa dicari, gedung bisa disewa lagi. Tapi harga diri dan kebahagiaanmu, itu tidak ternilai. Damar gagal paham soal itu. Dia pikir dengan menguasai asetmu, dia jadi kaya. Padahal kekayaan sesungguhnya adalah memiliki keluarga yang saling menjaga. Damar. Winda menyebut nama itu dengan nada yang sudah berbeda. Tidak ada lagi cinta. Benci pun rasanya sudah mulai memudar, digantikan oleh rasa kasihan. Dia bakal dipenjara lama ya? Yah. Cukup lama untuk membuatnya menyesal, jawab Pak Haris datar. Penggelapan dana, penipuan, pemalsuan dokumen negara. Hukum akan bekerja adil. Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Dia sudah jadi masa lalu. Tiba-tiba pintu ruang kerja terbuka lagi. Ibu Rina masuk membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng kesukaan Pak Haris dan Winda. Wah, lagi asyik ngobrol serius ya? Boleh ibu gabung? Tanya Ibu Rina sambil tersenyum hangat. Tentu dong, Bu. Sini, ajak Winda sambil menggeser duduknya, memberi ruang untuk ibunya di tengah-tengah. Ibu Rina meletakkan nampan dan duduk di antara suami dan anaknya. Ibu tadi sempat intip media sosial sebentar. Kamu tahu, Win? Banyak perempuan yang kirim pesan ke akun IG ibu, bilang terima kasih karena keberanianmu hari ini menginspirasi mereka untuk lebih waspada sama pasangan yang manipulatif. Benarkah, Bu? Winda tak percaya. Iya. Ternyata banyak yang mengalami hal serupa tapi tidak berani bicara. Hari ini kamu bukan cuma menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga membuka mata banyak orang. Tambah Ibu Rina bangga. Winda tersenyum lega. Rasa malu yang tadi menghantuinya perlahan sirna. Ternyata, luka pun bisa menjadi inspirasi jika disikapi dengan benar. Sudah malam, kata Pak Haris sambil melirik jam dinding tua yang menunjukkan pukul 12 malam. Hari yang sangat panjang akhirnya berakhir. Besok adalah hari baru. Lembaran baru. Iya, yah, jawab Winda. Besok Winda mau ikut ayah ke kantor ya? Winda mau belajar bisnis lagi dari nol? Winda nggak mau cuma jadi pewaris yang terima beres. Winda harus pintar supaya nggak ada damar-damar lain yang bisa bodohi Winda lagi. Pak Haris dan Ibu Rina saling berpandangan, lalu tersenyum lebar. Inilah hikmah terbesar dari kejadian hari ini. Winda yang dulu manja dan santai, kini memiliki tekad baja untuk mandiri. Tentu saja boleh. Kursi direktur pemasaran masih kosong. Kalau kamu sanggup melewati masa percobaan 3 bulan tanpa fasilitas anak bos, posisi itu milikmu, tantang Pak Haris dengan mata berbinar. Siapa takut? Tantang balik Winda dengan semangat baru. Malam itu di ruang kerja,
tawa kecil mulai terdengar kembali. Keluarga kecil itu telah melewati badai terburuk mereka dan keluar sebagai pemenang. Mereka sadar, pernikahan yang batal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari fase kehidupan yang lebih dewasa. Pak Haris merangkul kedua wanita tercintanya. Dalam hati ia bersyukur pada Tuhan. Harta, tahta, dan perusahaan hanyalah hiasan dunia. Tapi Winda dan Ibu Rina, mereka adalah maharta, harta sesungguhnya yang harus ia jaga sampai napas terakhir. Yuk, tidur. Besok kita sarapan nasi uduk langganan ya. Ayah yang traktir, canda Pak Haris mencairkan suasana. Asyik. Jangan lupa kerupuknya yang banyak ya. Yah? Seru Winda, kembali menjadi putri kecil ayahnya yang ceria. Mereka pun beranjak meninggalkan ruang kerja, mematikan lampu, dan membiarkan kegelapan malam menyelimuti sisa-sisa kenangan pahit hari itu, siap menyambut matahari esok pagi yang menjanjikan harapan baru. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar Winda, membawa kehangatan yang menyapa kulit wajahnya. Winda mengerjapkan mata perlahan. Untuk sesaat, ia merasa bingung dengan keheningan di sekitarnya. Tidak ada dering telepon dari wedding organizer, tidak ada kepanikan jadwal rias, dan tidak ada pesan, "Selamat pagi sayang," dari Damar yang biasanya menghiasi layar ponselnya. Winda duduk di tepi ranjang, menatap jari manis tangan kanannya. Kosong. Cincin pertunangan berlian yang selama setahun terakhir melingkar di sana sudah tidak ada. Ia melepaskannya semalam dan menyimpannya di laci terkunci, bersama dengan semua kenangan tentang pria yang nyaris menghancurkan hidupnya. Anehnya, Winda tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa ringan, seolah rantai besi yang tak kasat mata baru saja terlepas dari tangannya. Ia bangkit, membasuh wajah, dan menatap cermin. Wajah di pantulan itu bukan lagi wajah Winda yang sembab dan ketakutan seperti kemarin. Itu adalah wajah wanita muda yang baru saja lolos dari lubang jarum. Ada ketegaran baru di sorot matanya. Winda turun ke ruang makan. Aroma nasi uduk dan sambal kacang yang menggugah selera sudah memenuhi ruangan. Di meja makan, suasana terasa damai. Pak Haris sedang melipat koran paginya, sementara Ibu Rina sibuk menata piring. Sinta, yang menginap semalam, sudah duduk manis sambil mengunyah kerupuk. "Selamat pagi, calon direktur." Sapa Pak Haris ceria saat melihat Winda turun. Winda tersenyum lebar. "Pagi, Ayah." "Pagi, Ibu." "Pagi, Sin." "Wah, nasi uduk kebun kacang beneran nih. Spesial buat merayakan hari pertama kehidupan barumu," sahut Ibu Rina sambil menyendokkan nasi hangat ke piring Winda. "Makan yang banyak, biar kuat menghadapi dunia." Mereka makan dengan lahap, diselingi canda tawa ringan. Tidak ada yang membahas kejadian kemarin secara detail, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak mengungkit luka yang belum kering benar. Namun, di tengah sarapan, Pak Haris meletakkan sebuah amplop surat kabar di meja. "Berita kecil di halaman kriminal," ucap Pak Haris datar. "Polisi sudah menetapkan Damar sebagai tersangka utama kasus penggelapan dan penipuan berencana. Dia ditahan di sel Polda mulai pagi ini. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Winda berhenti mengunyah sejenak. Ia melirik koran itu, melihat inisial DP di sana. Hatinya berdesir, tapi bukan karena rindu. Itu adalah perasaan lega karena keadilan telah ditegakkan. Semoga dia menemukan jalan tobat di sana, gumam Winda pelan. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Baginya, Damar sudah menjadi masa lalu yang selesai. "Amin," jawab Ibu Rina. "Yang penting dia tidak bisa menyakiti perempuan lain lagi." Selesai sarapan, Winda bergegas kembali ke kamar untuk bersiap. Hari ini ia berjanji akan ikut ayahnya ke kantor. Ia memilih pakaian kerja yang rapi, blus putih bersih dan celana bahan hitam, dipadu dengan blazer warna krem. Penampilannya terlihat profesional dan dewasa. Saat ia turun kembali ke ruang tamu, Pak Haris sudah menunggunya di teras depan. Mobil sudah siap. Namun sebelum mereka berangkat, Pak Haris menahan langkah Winda sejenak. "Tunggu sebentar," kata Pak Haris. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Winda mengernyit. "Apa ini, Yah? Jangan bilang ayah mau kasih perhiasan lagi." Pak Haris menggeleng sambil tersenyum misterius. "Buka saja." Winda membuka kotak itu.
Isinya bukan kalung berlian atau cincin emas. Di dalamnya terdapat sebuah liontin sederhana berbentuk hati. Namun di dalamnya terselip foto kecil Winda saat masih bayi sedang digendong oleh Pak Haris dan Ibu Rina. Di balik liontin itu terukir tulisan kecil, Maharta Cinta. Maharta? Tanya Winda bingung, membaca tulisan itu. Maharta itu singkatan. Nak, jelas Pak Haris lembut, suaranya sedikit bergetar menahan haru. Mahkota harta dan permata. Itu kamu. Mata Winda memanas seketika. Pak Haris memegang bahu putrinya, menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam, tatapan seorang ayah yang menyadari bahwa putrinya telah tumbuh dewasa. Selama ini orang mengira harta ayah adalah perusahaan, tanah, atau deposito. Mereka salah. Kemarin, saat ayah melihat kamu berdiri tegak melawan Damar, saat kamu memilih harga diri daripada rasa takut, saat itulah ayah sadar. Harta ayah yang paling berharga, yang tidak bisa dinilai dengan uang berapapun, adalah kamu, Winda. Kamu adalah mahkota keluarga kita. Air mata Winda menetes. Kali ini air mata bahagia. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Pelukan itu terasa begitu hangat dan melindungi. Di pelukan ayahnya, Winda merasa menjadi wanita paling kaya di dunia, meski tanpa suami, meski tanpa status pernikahan. Karena ia memiliki cinta yang tulus tanpa syarat. Terima kasih, ayah. Bisik Winda. Winda janji akan menjaga, Maharta, ini sebaik-baiknya. Winda tidak akan biarkan siapapun merendahkan Winda lagi. Ibu Rina yang berdiri di ambang pintu ikut menitikan air mata haru melihat momen itu. Ia mendekat dan ikut memeluk suami dan anaknya. Pelukan keluarga itu menjadi penutup yang sempurna bagi badai yang baru saja berlalu. Sudah. Nanti maskara kamu luntur. Telat masuk kantor hari pertama lo, goda Ibu Rina sambil menghapus air mata Winda. Winda tertawa kecil sambil mengusap pipinya. Ia mengenakan kalung pemberian ayahnya itu. Liontin itu terasa hangat di kulitnya, seolah menjadi jimat kekuatan baru. Ayo, yah, kita berangkat. Dunia kerja sudah menunggu Winda, ucap Winda mantap. Pak Haris tersenyum bangga. Ia membukakan pintu mobil untuk putrinya. Silakan, Ibu Direktur masa depan. Mobil pun melaju meninggalkan pekarangan rumah, membelah jalanan Jakarta yang padat. Winda menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang menantang langit. Di masa lalu, ia mungkin akan merasa kecil dan takut menghadapi dunia sendirian. Tapi hari ini, ia tidak takut lagi. Ia tahu, di belakangnya ada benteng raksasa bernama ayah dan pelabuhan teduh bernama ibu. Cinta mereka adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa dicuri, dan tidak perlu ditukar dengan tanda tangan di atas materai. Winda tersenyum menyambut masa depannya. Kisah cintanya dengan Damar mungkin berakhir tragis. Tapi kisah cintanya dengan dirinya sendiri dan keluarganya baru saja dimulai dengan indah. Dan baginya, itu adalah happy ending yang jauh lebih nyata. Pesan moral. Harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang atau aset mewah, melainkan keluarga yang selalu melindungi dan harga diri yang kita jaga. Jangan pernah menukar kebahagiaan sejati demi sebuah status atau validasi orang lain, karena cinta yang tulus tidak akan pernah meminta syarat berupa materi.